Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wazidna ilman ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di rumahnya yang mulia untuk kembali mendengarkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Masih dalam bab yang ke-27, bab tentang pengagungan terhadap kehormatan seorang muslim serta penjelasan mengenai hak mereka dan kewajiban berkasih sayang dan merahmati kaum muslimin. Telah berlalu beliau rahimahullah bawakan 4 ayat dalam Al-Quran, perintah untuk menghormati dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan diantara syiar Allah, diantara hurmatillah adalah darah, harta seorang muslim serta kehormatan seorang muslim. Dan itu merupakan hak seorang muslim yang wajib untuk dihormati dan dijaga. Kemudian telah berlalu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan dan mengokohkan satu sama lain. Ya. Selanjutnya pada hadis yang kedua kata Imam Nawawi rahimahullah, wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'." Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melewati masjid kita atau melewati pasar kita, yakni siapa yang lewat di masjid atau di pasar sementara dia membawa anak panah, maka hendaknya dia pegang, ya, dia pegang ujung panahnya itu dengan telapak tangannya, ya, ditutupi atau mungkin dia bungkus atau yang semacamnya. Kenapa? Jangan sampai ujung mata panahnya mengenai seorang muslim, membuatnya berdarah. Iya. Ini jelas menunjukkan kewajiban menjaga kehormatan dan darah seorang muslim. Bahwa seorang kalau melewati tempat-tempat umum, ini bukan hanya di masjid, bukan hanya di pasar. Ini sekedar percontohan. Dimanapun tempat-tempat yang kaum muslimin biasa berkumpul, biasa bertemu, di lapangan atau di pasar misalnya, atau di mall atau di tempat pariwisata, ya, tempat orang rekreasi dan semacamnya, dimanapun tempat-tempat umum, kemudian dia membawa sesuatu yang tajam, maka hendaknya dia tutupi bagian yang tajam tersebut, anak panah atau yang lain. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau dia mengenai seorang muslim walaupun tidak sengaja, maka itu hal yang berat. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya kamu dilarang membawa benda-benda tajam di tempat banyaknya orang. Maka perbuatanmu hampir dikatakan mirip dengan kesengajaan. Kamu sudah tahu di situ banyak orang, kemudian bawa benda tajam, kemudian kamu tidak tutupi. Ya, maka jelas itu rawan terkena orang. Sudah tahu rawan kena orang, kamu enggak tutupi. Maka kalaupun tidak sengaja nyenggol orang, itu perbuatannya mirip seperti kesengajaan.
dan dia berdosa karenanya. Dia berdosa karenanya walaupun dia tidak sengaja. Dikarenakan tempatnya memang tempat yang banyak orang di situ. Iya, wallahu a'lam bishawab. Kalau mengancam seorang muslim dengan senjata saja diharamkan, apalagi mengenakan senjata tajam itu kena kepada seorang muslim. Ya, kata Nabi SAW, man hamila alaina silah falaysa minna. Siapa yang menghunuskan pedang kepada kami, maka bukan golongan dari kami. Karena itulah para ulama mengatakan diharamkan untuk mengerahkan senjata tajam kepada seorang muslim walaupun untuk bercanda, bermain-main. Dia pegang pisau, pegang pedang, pegang panah, pegang senapan. Ya, memang betul tidak ada pelurunya, tapi dia berlaga, ya, bermain-main mengerahkan kepada seorang. Ini hal yang dilarang. Ini hal yang dilarang. Ya, man hamila alaina silah falaysa minna. Siapa yang mengerahkan pedang, yakni senjata tajam atau hal-hal yang berbahaya kepada kami, yakni kepada kaum muslimin, maka dia bukan golongan dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal, yakni haram seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Haram hukumnya. Maka semua bentuk prank yang ada sekarang ini semua hukumnya haram. Ya. Karena menakut-nakuti kaum muslimin, dan ini bukan hanya berlaku pada muslim, kepada orang kafir pun berlaku. Tidak dihalalkan seorang menanamkan rasa takut kepada orang lain, apapun tujuannya, membuat kaget, terkejut, menakut-nakuti, walaupun bermain-main, bercanda, ini semua hukumnya haram. Ini semua demi menjaga apa? Menjaga ukhuwah. Karena tidak diragukan bahwasanya prank-prank semacam inilah, bercanda-bercanda yang keterlaluan seperti inilah yang bisa menjadi pintu masuk setan untuk merusak hubungan di antara dua orang ini, antara yang mengerjai sama yang dikerjai. Dan sikap permisif dari banyak orang, sekarang kan orang biar dikerjai bagaimana, terus endingnya dibilang maaf ini cuma prank, langsung turun emosinya gitu ya. Oh saya dikerjai, malah dia ketawa-ketawa, malah dia senang. Ya, sikap permisif, yakni memaklumi seperti ini tidak melegalkan perbuatannya, tidak membuat amalan itu diperbolehkan. Yani walaupun semua manusia kemudian memaklumi, oh prengji, maafkan saja. Ya, jelas sampai sini, itu tidak membuat hal tersebut menjadi halal. Karena yang haram tidaklah menjadi halal hanya karena dimaklumi oleh manusia. Jelas sampai sini, yakni giliran orang itu memaafkan itu masalah lain. Tapi perbuatan menakuti seorang muslim dari asal itu adalah perkara yang dilarang. Baik muslim itu pada akhirnya memaafkan ataupun tidak, itu masalah lain. Jelas ya, itu masalah lain. Wallahu taala alam bisawab. Maka dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana Islam itu syariatnya bersifat preventif, pencegahan. Bukan sifatnya pengobatan. Memang ada syariat-syariat Islam yang sifatnya mengobati setelah terjadi. Tapi hampir semua ajaran Islam itu sifatnya preventif. Pencegahan, mencegah sebelum apa? Sebelum terjadi. Iya, jadi jangan melukai orang dulu baru minta maaf. Sedari mungkin atau sedini mungkin Islam mensyariatkan jangan melukai orang lain. Bawa benda tajam, bawa hal-hal yang membahayakan di tengah-tengah orang, tutupin. Ya, jauhkan dari orang. Jauhkan dari orang. Nah, dan ini menjadi dalil asal akan haramnya membawa mudarat, bahaya kepada muslim yang lain. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Iya, wallahu taala alam bissawab. Kemudian hadis yang ketiga, wa anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma muttafaqun alaih. Dari hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan kaum mukminin dalam mawaddah,
kecintaan, saling cinta mencintai di antara mereka. Wa tarahumihim, saling menyayangi di antara mereka. Wa ta'atufihim, dan persaudaraan di antara mereka. Permisalannya itu bagaikan satu tubuh. Jika ada satu bagian dari tubuh yang merasakan sakit, maka semua anggota tubuh yang lain akan merasakannya dengan cara begadang, tidak bisa tidur, ya, di malam hari, wal humma, dan juga demam. Ya. Ini menguatkan hadis yang telah berlalu bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lain bagaikan bangunan, saling menguatkan, saling mengokohkan, saling bekerja sama, saling mendukung pada hal-hal yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, perintah untuk bekerja sama dalam perkara-perkara yang baik, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merendahkan, bukan saling kemudian menggembosi pada hal-hal yang baik, ya, bukan saling kemudian menjatuhkan kehormatan. Padahal kalau kalian semua betul-betul jujur ikhlas lillahi ta'ala, dan kalian betul-betul jujur berjalan di atas agama Allah dan ikhlas hanya meninggikan agama Allah, maka yang ada seharusnya kerjasama, bukan kompetisi yang tidak sehat, kan begitu. Karena itulah dalam memenangkan Islam tidak diwajibkan di bawah satu organisasi, tidak diwajibkan di bawah satu yayasan, tidak diwajibkan di bawah satu orang guru, tidak diwajibkan harus sama gurunya, harus sama yayasannya, harus sama komunitasnya. Itu semua tidak diwajibkan. Iya, karena Islam bisa dibantu dan dikuatkan dengan berbagai macam cara, apapun sarana dan medianya. Tidak diharuskan di bawah satu bendera. Selama bendera-bendera ini, yayasan, komunitas, ya, kemudian pengajian, ya, yang berbeda-beda ini, selama tujuannya untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala dan mereka betul-betul jujur dalam niatnya, tujuannya, maka seharusnya mereka saling bekerja sama satu sama lain. Karena memang tujuannya sama, meninggikan agama Islam. Bukan kemudian saling menjatuhkan satu sama lain. Bukan kemudian saling menjauhkan satu sama lain dan menjauhkan umat Islam dari para alim ulamanya. Ya, ini bertentangan dengan prinsip Islam. Makanya seperti yang sudah kita sebutkan, yang pernah kita sebutkan, bahwa inilah hukum asal dalam bermuamalah kepada sama muslim. Saling menguatkan, saling mendukung, saling menyokong, saling care, perhatian satu sama lain. Inilah yang menjadi hukum asal. Dan seorang ketika mempelajari Islam, ini yang harus dia mantapkan terlebih dahulu. Kita tidak meragukan ada ajaran Islam yang mensyariatkan menjauhi pelaku maksiat. Ada. Tidak diingkari hal seperti itu. Ada ajaran Islam menyuruh kita menjauhi pelaku maksiat. Ada ajaran Islam yang menyuruh kita menjauhi orang-orang yang menganut keyakinan yang menyimpang. Walaupun dia muslim, tapi kalau dia mengikuti ajaran sesat, ada, wajib dijauhi, wajib diingatkan manusia. Ya, ada ajaran-ajaran seperti itu. Tapi ajaran seperti ini keluar dari hukum asal. Dalam artian nanti ditempuh kalau ada yang membuat kita keluar dari hukum asal. Hukum asalnya adalah kaum muslimin satu. Itu hukum asalnya. Itu hukum asalnya. Maka boleh seorang keluar dari hukum asal ini ketika ada dalil yang meyakinkan. Jangan hanya gara-gara dikatakan oleh gurunya, jangan ini, jangan itu, jangan ke sana, jangan ikut pengajian ini, ya. Kemudian dengan ketika ditanya alasannya apa, tidak ada hal yang jelas, ya, atau tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kemudian dia mengambil hal yang samar-samar dan meninggalkan dalil-dalil yang mutawatir yang jelas dalam Islam bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lain wajib untuk saling mencintai, saling menyayangi, ya, saling tolong menolong bagaikan satu tubuh. Ini perkara yang penting untuk diperhatikan. Ya, karena tidak kita ragukan, memang di tengah kaum muslimin ada orang-orang yang bermasalah yang memang secara sadar maupun tidak sadar merusak Islam dari dalam. Itu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Karena di zaman Nabi saja ada orang munafik. Orang munafik ini pergi ke masjid setiap sholat 5 waktu. Orang munafik ini mengeluarkan zakat. Orang munafik ini ikut sholat tarawih kalau Ramadan. Haji juga pergi haji. Tapi kerjanya merusak Islam dari dalam. Kalau di zaman Nabi saja ada, di zaman kita jelas lebih ada lagi. Kan begitu.
Maka hanya orang-orang yang naif yang mengatakan bahwa wah jangan Islam, orang Islam semuanya itu baik. Tidak ada orang-orang Islam yang merusak Islam. Itu orang naif. Kenyataannya pasti ada. Di zaman kenabian saja, di zaman Islam yang mencapai puncaknya, ada orang-orang yang merusak Islam dari dalam. Di zaman ini juga pasti ada yang menampakkan keislaman tapi merusak dari dalam. Tapi jangan karena oknum-oknum seperti ini, ya, karena adanya oknum-oknum seperti ini kemudian dijadikan alasan untuk merusak hubungan dengan apa? Semua kaum muslimin. Pokoknya semua yang tidak sama dengan kami, tidak sama pengajiannya, beda ustadznya, semuanya bermasalah. Karena apa katanya? Karena ada orang-orang dalam Islam yang ingin merusak. Memang ada, tapi jangan gunakan hal yang kasus semacam itu kemudian memukul rata untuk semuanya. Lihat sampai sini, karena kaum muslimin yang menginginkan kebaikan masih jauh lebih banyak. Yang ingin baik bukan kamu saja. Yang ingin baik bukan cuman teman-teman kamu saja. Banyak kaum muslimin yang menginginkan kebaikan, cuman karena Allah belum tunjukkan kepadanya jalan yang benar. Maka yang seperti ini bukan dijauhi, tapi didekati kemudian diberikan hidayah atau dibantu mendekat kepada hidayah sebagaimana kita dulu mendapatkan bantuan. Ya, untuk mendekat kepada hidayah tersebut. Inilah kewajiban orang muslim. Ya, maka dari hadis ini, ya, kata Nabi SAW perumpamaan kaum mukminin dalam hal cinta mencintai dan menyayangi bersaudara di antara mereka itu bagaikan satu tubuh. Bagaikan satu tubuh. Lihat ini perumpamaan yang sangat detail sekali dari Nabi SAW. Bagaimana tubuh itu? Kepala, tubuh, tangan, jari jemari, kaki, ini semua apa? Punya peran penting pada tubuh. Ya, maka demikianlah Islam itu membutuhkan perhatian dari semua kaum mukminin, membutuhkan perhatian dari semua kaum muslimin untuk menegakkan ajaran Islam, menegakkan Islam. Kemudian kalau ada satu tubuh yang merasakan kesakitan, jatuh, ya, memar atau apa namanya kemasukan bakteri virus, maka yang lainnya akan merasakan tidak bisa tidur, begadang, ya, demam. Maka demikian pula kalau ada saudara yang muslim yang terkena musibah, ada saudara yang seorang muslim yang melakukan kemaksiatan dan maksiat itu musibah bagi dirinya, ya, yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasakan hal tersebut. Karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan kalau seorang melihat saudaranya melakukan maksiat jangan dicela. Jangan dicela. Justru didoakan, dikasihani. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, seharusnya ketika seorang melihat saudaranya melakukan kemaksiatan dikasihani, bukan dicela, dijauhi. Kenapa? Karena kamu sendiri seandainya bukan karena rahmat Allah, kamu akan seperti mereka. Maka jangan sombong. Jangan sombong merasa lebih baik hanya gara-gara kamu mendapatkan hidayah Allah, saudaramu tidak. Menganggap bahwa saya lebih baik atau kami begini dan kamu begitu. Ini hal yang berat. Dan sudah menjadi sunnatullah sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa siapa saja yang mencela saudaranya karena suatu dosa, ya dia murni mencela, jadi dicap, ya, murni mencela saudaranya karena suatu dosa, maka dia tidak akan meninggal kecuali akan melakukan dosa yang sama. Ya. Maka dia mencela saudara yang melakukan dosa, justru dikasihani, dinasihati. Kalau tidak dia ngeyel, tidak mendengar, dijauhi, tidak perlu dicela. Ya. Karena kalau seorang mencela saudaranya karena suatu dosa, dikhawatirkan sebelum dia meninggal dia akan melakukan dosa yang sama. Ketahuilah. Nah, karena masalah orang melakukan, ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik, ada orang soleh, ada orang yang toleh, itu semua murni hidayah dari Allah, fadlu minallah. Kita di atas ketaatan bukan atas usaha kita murni. Allah kasih hidayah ini gratis. Emangnya perjuangan kita, darah kita, harta kita, keringat kita yang kita keluarkan untuk mencari hidayah
sudah setara nilai dengan hidayah? Enggak setara. Maka hidayah itu perlu min Allah, pemberian gratis dari Allah Ta'ala kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka jangan berbangga dengannya. Jangan berbangga dengannya. Iya. Dan saudaramu ketika engkau melihat mereka melakukan kemaksiatan, kasihani mereka. Anggap dirimu di posisi mereka. Saya kalau di posisi dia, saya maunya diapain? Apakah saya juga mau dijauhi, mau dicela, mau langsung dihukumi? Ya, tidak, tentu saja. Tidak ada seorang pun yang senang diperlakukan seperti itu, maka jangan perlakukan orang lain juga seperti itu. Inilah prinsip memperlakukan saudara sebagaimana seorang memperlakukan dirinya sendiri. Ya, dan sebaliknya ketika Nabi SAW memperumpamakan sesama muslim bagaikan satu tubuh, bagaimana kalau satu tubuh ada yang toksik, satu tubuh, bagian tubuh ada yang kena kanker yang menjalar. Ini kalau dibiarkan terus bakal membunuh, maka jalan satu-satunya diamputasi. Maka demikian pula keadaannya. Kalau ada seorang muslim dinasihati ngeyel, yang ada bukannya dia merasa bersalah, kalaupun dia bersalah dia tidak terbatas melakukan kesalahan pada dirinya, tapi mengajak juga orang lain melakukan kesalahan, menyebarkan kerusakannya di tengah-tengah kaum muslimin, maka satu-satunya jalan dihentikan. Kalau dia tidak mau taubat, diamputasi, yakni dijauhkan dari apa? Dari kaum muslimin. Jangan didekati, diperingatkan jangan berteman dengannya. Dia itu menyebarkan kemaksiatannya, mengajak orang berbuat maksiat. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada 3 orang sahabat yang tidak hadir di perang Tabuk, kepada Ka'ab bin Malik dan 2 temannya. Nabi SAW mengatakan kepada semua sahabat tidak boleh ada yang mendekati Ka'ab, ya, sampai perintahkan boleh. Sampai Ka'ab bin Malik sudah berlalu kisahnya ya, dalam bab tentang taubat. Sampai Ka'ab bin Malik itu kemana-mana tidak ada yang mau dekat sama dia. Sebagai hukuman sebagai hukuman dari Nabi SAW untuk membuat beliau dan 2 sahabat yang lain menjadi jerah agar tidak mengulangi perbuatannya. Maka dalam Islam ada juga tindakan pengobatan seperti ini. Yang sudah kena penyakit diobati, yang belum kena dicegah. Ya, yang belum kena apa? Dicegah. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Maka di sini perumpamaan Nabi SAW antara sesama muslim diperumpamakan seperti tubuh. Ya, tinggal kita lihat tubuh kita bagaimana. Kita lihat tubuh kita bagaimana. Kalau tubuh kita ada makanan yang haram, maka tubuh akan menjadi rusak. Demikian pula kalau uang yang haram beredar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, maka masyarakat muslim akan rusak. Kalau uang haram beredar di tengah-tengah mereka, kan begitu. Kalau makanan yang halal dimakan oleh tubuh kita akan semakin bagus. Maka tersebarnya uang halal di tengah-tengah kaum muslimin akan memperbaiki kehidupan kaum muslimin. Seperti tadi juga, kalau ada satu tubuh bermasalah yang lainnya ikut merasakan, kalau ada sebagian muslim yang merasakan kesulitan, maka dibantu oleh yang lain. Makanya dalam pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah misalnya, kaum muslimin yang meninggal dan tidak punya uang untuk penyelenggaraan jenazah, ya, itu diambil dari kas negara, baitul mal. Kalau di negaranya tidak ada baitul mal, maka penyelenggaraan jenazahnya ditanggung oleh orang-orang kayanya kaum muslimin. Berdosa kalau tidak ditanggung oleh mereka. Karena ini bagian dari diri mereka. Bagian dari diri mereka. Orang Islam itu bagian dari diri mereka. Iya. Ya, kalau ada yang merasakan kesulitan satu, dibantu dengan yang lain. Lihat bagaimana penjelasan hak-hak seorang muslim. Kalau ada yang sakit dijenguk, ada yang meninggal diselenggarakan jenazahnya, ada yang bersin dia mengucapkan alhamdulillah, didoakan. Ya. Kalau dia mengundang makan, didatangi selama tidak ada kemungkaran dalam undangannya, dan seterusnya. Ini semua merupakan bentuk memperlakukan muslim sama seperti kita memperlakukan tubuh kita sendiri. Dan ketika di bagian tubuh ada yang merusak tubuh kita yang lain, maka bagian tubuh itu harus dipotong. Sebagaimana kalau ada di tengah-tengah kaum muslimin ada orang yang mencoba merusak muslim yang lain, ini harus dijauhkan dari kaum muslimin. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan siapa yang telah lebih jauh permisalan
akan mendapatkan banyak hal lagi. Ya. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Itulah permisalan yang kami buat untuk manusia, kata Allah, tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Karena itulah para ulama, sebagian ulama ada yang menulis kitab khusus tentang Kitabul Amsal, kitab yang memuat permisalan-permisalan dalam Al-Quran maupun hadis, kemudian dibedah seperti ini. Kaum muslimin diperumpamakan seperti satu tubuh, diambil, dicari, digali lebih jauh. Siapa yang menggali lebih jauh permisalan ini, dia akan dapatkan faedah-faedah yang baru, pengetahuan-pengetahuan yang baru yang dia belum dapatkan sebelumnya terkait dengan apa? Permisalan yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang keempat, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa indahu al-Aqra' bin Habis. Faqala al-Aqra'u inna li asharatan min al-walad ma qabbaltu minhum ahadan. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man la yarham la yurham. Muttafaqun alaih. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium cucu beliau, Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pernah beliau mencium cucu beliau ini. Dan di dekat beliau ketika itu ada sahabat Al-Aqra' ibnu Habis radhiyallahu anhu. Maka ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium anak-anak, ya, beliau berkata, saya punya 10 orang anak dan saya tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Ya. Karena mungkin di urfnya dia mencium anak kecil itu bagi seorang laki-laki dewasa itu mungkin dianggap hal yang tidak layak, tidak menunjukkan kejantanan atau yang semacamnya mungkin. Katanya, Rasulullah, saya punya 10 anak dan tidak ada yang pernah cium. Ya. Kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ini siapa yang tidak menyayangi orang lain, dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan bahwa ciuman ini kepada anak adalah salah satu bentuk kasih sayang kepada mereka. Iya. Dan orang Arab itu punya filosofi khusus ya, bentuk jenis-jenis ciuman. Ciuman di kening ada beda artinya, ciuman di pipi beda artinya, ciuman di ubun-ubun beda artinya. Ya, mereka punya kebiasaan orang Arab. Sebagian guru kami pernah menyebutkan, tapi saya tidak ingat biasanya. Ya, jadi kalau ciuman di ubun-ubun itu menunjukkan rasa bangga kepada anaknya. Ya, kalau ciuman di kening, ciuman, ya, ada bentuk-bentuknya. Jadi jenis ciuman satu dan lain memiliki makna yang berbeda di kalangan kebiasaan orang-orang Arab. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara tanda kasih sayang kepada sesama muslim, ya, terkhusus dalam hal ini kepada seorang anak dengan cara menciumnya. Dan ini hal yang ma'ruf di bangsa Arab. Ya, jelas ya. Saya nggak tahu kalau di uruf kita di Indonesia. Ada juga bentuk ciuman tentu saja kepada orang tua, kepada anak, yang juga menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Cuman misalnya antara dua laki-laki dewasa, ya, masalah. Kalau di orang Arab hal tersebut biasa. Kalau di Indonesia, apakah uruf itu juga ada? Ya, kalau cuma cipika-cipiki kan lagi masalahnya kan begitu. Tapi ini sifatnya misalnya mencium dahi. Kalau di bahasa Arab mencium dahi seorang alim guru itu hal yang masuk bentuk yang baik. Tapi mungkin di Indonesia hal tersebut dianggap kurang bagus. Nah, ini yang seperti ini kembalinya kepada uruf. Kembali kepada kebiasaan di tengah masyarakat. Apa-apa yang dianggap sopan, dianggap sebagai tanda hormat, tanda cinta, itu dilakukan. Misalnya seperti mencium tangan guru. Ya, dari zaman dahulu kita sudah kejar dari kecil bahwa mencium tangan guru itu penghormatan kepada mereka, tanda sayang kepada mereka. Maka ini termasuk uruf dan dibenarkan dalam syariat. Jelas sampai sini? Ya, tidak seperti sebagian orang yang mengatakan, ya, tidak boleh mencium tangan guru karena itu berlebihan. Apanya hal yang berlebihan? Ini kebiasaan sudah mungkin di negara kita sudah puluhan bahkan berabad-abad dilakukan oleh
para murid kepada guru yang mencium tangannya sebagai bentuk penghormatan kepada guru. Ya, maka uruf kebiasaan yang baik seperti ini selayaknya tidak ditinggalkan, kecuali kalau kita tahu gurunya tidak suka dicium tangannya. Nah, jangan, karena itu berarti ada hal yang lain. Ya, artinya kasuistik kan begitu, karena yang namanya kesenangan keredoan ya orang beda-beda. Tapi kalau hukum asalnya, apalagi kalau kita tahu guru yang senang dicium tangannya, ya dicium tangannya kan begitu. Demikian pula mencium tangan orang tua, masalah. Ya, ini juga hal yang baik dan termasuk uruf yang baik. Ya, sangat sayang jika uruf-uruf yang baik semacam ini ditinggalkan. Ya, dengan alasan itu bentuk bulu berlebih-lebihan. Ya, ini semua menunjukkan ketidakpahaman terhadap makna uruf itu apa. Apanya yang merupakan bentuk berlebih-lebihan dari mencium orang tua misalnya, mencium tangan orang tua atau yang semacamnya. Enggak ada bentuk bulu, enggak ada bentuk berlebih-lebihan di situ. Ini justru menunjukkan adab yang baik, menunjukkan kesopanan dan menunjukkan tanda hormat dan cinta pada ya. Hadis ini Nabi SAW bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak merahmati orang lain, maka tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mencium tangannya, kata Nabi SAW, maka dikhawatirkan dia kehilangan rasa kasih sayang dalam hatinya, dan kapan dia kehilangan rasa kasih sayang, maka Allah juga tidak akan menyayanginya. Dalam hadis yang sahih dari hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang merahmati akan dirahmati juga, akan disayangi juga oleh Ar-Rahman. Sayangilah orang yang di bumi. Orang-orang yang ada di bumi, niscaya Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Al jazaa'u min jinsil amal. Bahwa balasan disesuaikan dengan jenis amalan. Siapa yang ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Ta'ala, caranya mudah. Memberikan kasih sayang juga kepada orang lain, terkhusus kepada karib kerabatnya, keluarga dekatnya, atau kepada orang-orang yang bukan karib kerabatnya, bukan keluarganya, tapi dia seorang muslim. Ini merupakan salah satu wasilah, salah satu sebab mendapatkan kasih sayang dari Allah, yakni dengan berkasih sayang kepada orang lain, kepada muslim yang lain, kepada makhluk, bahkan kepada makhluk yang lain seperti hewan. Seperti apa? Seperti hewan. Kemudian semisal dalamnya, wa Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bercerita, qadima nasun minal a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang dari Arab Badui. Arab Badui itu orang yang tinggal di luar pemukiman. Dia tidak punya pemukiman kayak kota atau kampung. Mereka itu tinggal berkelompok-kelompok gitu ya. Satu suku biasanya. Tapi haknya nomaden, mereka pindah. Tidak punya kampung tetap, itu namanya Badui. Ya, jadi kalau musim dingin mereka pindah, bawa satu rombongan itu pindah ke daerah yang agak panas kalau musim dingin. Kalau lagi musim panas pindah ke daerah yang agak dingin. Ini namanya apa? Arab Badui. Jadi bukan orang pedalaman, bukan. Tapi mereka orang yang tidak punya tempat tinggal tetap. Mereka bisa berpindah-pindah. Ya. Habis sumber daya di satu tempat, dia pindah ke tempat yang lain. Ya. Misalnya itu ada sumur. Mereka tinggal tuh di sekitar sumur. Ya, mata air. Kalau kering, mereka cari lagi, pindah lagi. Itu namanya apa? Badui. Ya. Datang sekelompok orang Badui kepada Rasulullah SAW. Faqalu, maka mereka orang Badui ini kan terkenal punya sikap kasar. Ya. Kasar. Bukan karena tujuannya menyakiti orang, menyakiti perasaan, bukan. Tapi memang pembawaannya begitu. Ya, pembawaannya begitu. Cara mereka berbicara satu sama lain itu keras. Karena mereka tinggal di tempat, di alam yang terbuka. Bicaranya keras. Kalau kecil-kecil tidak kedengaran. Ya, jadi memang lingkungan membentuk mereka menjadi seperti itu. Kasar, ya tidak punya norma-norma kesopanan. Bukan karena bermaksud menyakiti, tapi memang demikian keadaan mereka.
Maka ketika mereka datang kepada Nabi SAW, mereka bertanya, atau qabiluna sibyanakum, apakah kalian di sini di Madinah biasa mencium anak-anak kalian? Ya. Faqala na'am. Nabi SAW bersabda, iya. Kami kalau di Madinah biasa mencium anak-anak kami. Ya. Kemudian faqalu lakinna wallahi ma nuqabbil. Kata mereka orang Arab Badui ini, adapun kami demi Allah kami tidak pernah mencium anak kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau alaihi salatu wasallam bersabda, awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikum rahmah. Muttafaqun alaih. Kalau kalian tidak melakukannya, maka saya tidak bisa jamin, ya, saya tidak bisa menjamin, ya, kalau Allah Ta'ala tidak akan mencabut rasa rahmat dari hati kalian, ya, kasih sayang dalam hati kalian. Ini hadis sangat penting sekali, menunjukkan bahwa di antara salah satu cara menjaga sifat kasih sayang seorang dalam dirinya agar sifat kasih sayangnya tidak mati, tidak mengecil, adalah banyak mencium anak-anak. Banyak mencium anak-anak. Karena ketika dikatakan kami tidak pernah mencium anak-anak kami, kata Nabi SAW, saya tidak tanggung kalau Allah Ta'ala mencabut rasa kasih sayang dalam hati kalian. Menunjukkan selama kalian masih mencium anak-anak kalian, maka apa? Rasa kasih sayang itu akan tetap ada, Allah akan jaga dalam hati-hati kalian. Dan ini sifat kasih sayang penting sekali. Inilah yang membuat kita menjadi seorang yang manusia, menjadi seorang manusia. Ini menjaga hubungan kita dapat satu manusia yang baik. Sifat kasih sayang. Inilah yang menjaga kita, ya, agar kita yang baik, ya, kasih sayang. Dan mendapatkan atau menjaga rasa kasih sayang di dalam hati ada banyak sebabnya. Tapi semua berpulang kepada satu perkara, sering-sering lembutkan hati. Jadikan hati itu menjadi lembut. Ya. Disiram dengan siraman-siraman, ya, yang menjadikan hati itu menjadi lembut. Dengan siraman berupa pencerahan keagamaan, yang paling besar tentunya mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, mendengarkan nasihat-nasihat. Karena kurang mendengarkan bacaan Al-Quran, itu akan membuat hati menjadi keras. Ya. Apalagi membaca biografi sirah nabawiyah, biografi para ulama, kisah-kisah perjalanan hidup mereka, itu membantu melembutkan hati. Karena itulah di antara nasihat para ulama kepada para penuntut ilmu, hendaknya dia selingi waktunya, jangan sampai ditinggalkan membaca Al-Quran. Hanya karena lagi sibuk belajar bahasa Arab, belajar mustalah, belajar usul fikih, belajar ini, jadi kurang membaca Qurannya. Selingi dengan membaca biografi para ulama. Karena mempelajari ilmu-ilmu kayak gini, ilmu yang membutuhkan apa namanya, pikiran yang ilmu seperti tadi. Ilmu seperti ini kalau dipelajari terus bisa menggerakkan hati. Maka begitu juga dengan membaca Al-Quran, dibuat sering membaca biografi Nabawiyah dan biografi para ulama agar hati jadi lembut kembali. Ya. Dan salah satu caranya ada dengan mencium anak, mencium keponakan, mencium apa namanya, ya, atau anak siapapun kenalannya, misalnya membawa anaknya. Ini semua merupakan bentuk atau cara untuk menjaga kasih sayang dalam diri seorang dengan mencium anak-anak, baik anak dia sendiri atau keponakannya misalnya, ya, atau yang semacamnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, saya kira cukup sampai sini. Wallahu taala a'lam bishawab. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi